Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Yang terhormat kepada Ibu Teti Fatimah Suroya sebagai dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, beserta teman-teman kelas D yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Vera Maharani dengan NPM 2021222132. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi hari ini. Topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai teori belajar behavioristik. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan menyampaikan materi. Yang pertama, Hana Nurhaliza, kedua, Intan Nabila Humaira, 3. Zahra Dwi Anggraini, 4. Nita Dusmiati, 5. Ria Angelia, 6. Syailani Liulwa, dan ke-7 Vera Maharani, yaitu saya sendiri. Materi pertama akan disampaikan dan dipaparkan oleh teman kita, yaitu Hana Nurhaliza. Kepada Hana dipersilahkan. Pengertian belajar menurut psikologi behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini lebih menekankan kepada tingkah laku manusia. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, siswa belum dapat berhitung perkalian. Walaupun ia sudah giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Adapun prinsip dalam teori belajar behavioristik. Yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Yang kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Hergen Hahn dan Matteo menyatakan bahwa teori belajar ini mencakup 4 hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hukum kesiapan. Nah, hukum kesiapan ini berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika adanya kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Yang kedua ada hukum latihan. Nah, hukum latihan ini memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Yang ketiga, itu ada hukum efek. Hukum efek ini berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya seperti ini. Seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika. Nah, efek yang dirasakan adalah tentu saja peserta didik tersebut akan merasa bangga dan bahagia. Nah, efek itu diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Dan untuk yang keempat itu ada hukum sikap. Hukum sikap ini berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar ini dianggap sudah kuno oleh sebagian kalangan. Namun, sampai saat ini, teori ini masih sering digunakan di Indonesia. Ciri yang membedakan teori ini dengan teori belajar yang lain yaitu yang pertama ada mengutamakan pengaruh lingkungan. Terus yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan.
Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon bersifat mekanistik atau dilakukan dengan mekanis tertentu. Misalnya meminta maaf. Terus yang keempat atau yang terakhir itu ada menganggap pelatihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Kelebihan metode belajar behavioristik, yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Selanjutnya, membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Nah, teori belajar behavioristik ini tentu mempunyai beberapa kekurangan loh. Yang pertama, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang dengan cara belajar yang efektif. Yang ketiga, siswa atau teori Skinner, baik hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, atau jeweran yang justru berakibat buruk kepada siswa. Yang keempat, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan kependidikan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Yang terakhir atau yang kelima yaitu tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Implikasi teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran, guru perlu menyiapkan dua hal sebagai berikut. 1. Menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa. Siswa sebagai subjek yang akan diharapkan mampu memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Perlu dikiranya dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh guru jika melaksanakan analisis terhadap kemampuan dan karakteristik siswa, yaitu A. Akan memperoleh gambaran yang lengkap dan terperinci tentang kemampuan awal para siswa. B. Akan memperoleh gambaran tentang luas dan jenis pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa. C. Akan dapat mengetahui latar belakang sosiokultural pada siswa, termasuk latar belakang keluarga, latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. 2. Merencanakan proses pembelajaran yang akan dibelajarkan. Idealnya, proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dan juga sesuai dengan kondisi siswa. Sehingga di sini guru tidak akan overestimate dan atau underestimate terhadap siswa. Untuk dapat memberi layanan kepada semua kelompok siswa yang mendekati idealnya atau sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik masing-masing kelompok, kita dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu siswa menyesuaikan diri dengan materi yang akan dibelajarkan atau materi pembelajaran disesuaikan dengan keadaan siswa. Materi yang akan dibelajarkan apakah sesuai dengan keadaan siswa atau siswa yang menyesuaikan materi. Keduanya dapat didahului dengan mengadakan tes awal atau tes prasyarat atau prerequisite test. Hasil dari prerequisite test ini dapat menghasilkan dua keputusan, yaitu siswa dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yakni sudah cukup paham dan mengerti, serta belum paham dan mengerti. Cara lain yang dapat dilakukan adalah atas dasar hasil analisis kemampuan awal siswa. Yang dimaksud yaitu guru dapat menganalisis tingkat presentasi penguasaan materi pembelajaran. Hasil yang mungkin diketahui adalah bahwa pada pokok materi pembelajaran tertentu, sebagian besar siswa sudah banyak yang paham dan mengerti. Dan pada sebagian pokok materi pembelajaran yang lain, sebagian besar siswa belum atau tidak mengerti dan paham.
Namun, berikut langkah umum yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan teori behaviorisme dalam proses belajar. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Kedua, melakukan analisis pembelajaran. 3. Mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal dalam pembelajaran. 4. Menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar. 5. Mengembangkan bahan ajar, yaitu pokok bahasan, topik pembicaraan, dan lain sebagainya. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran seperti kegiatan, metode pembelajaran, media, dan waktu. Ketujuh, mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan, seperti tugas, latihan, tes, dan sejenisnya. Kedelapan, yaitu mengamati dan menganalisis respon pembelajaran. 9. Memberikan penguatan atau reinforcement yang baik, positif, maupun negatif, serta merevisi kegiatan pembelajaran. Demikianlah penjelasan dari kelompok 2 mengenai teori belajar behavioristik. Mari kita mengucapkan alhamdulillah, dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.